Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vito Arfianur Firdaus, NIM 111230006 dari Puluk 6 Praktikum Geoinformatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial analisis menggunakan software DIPS. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis sesar dengan data baik. Oke, untuk datanya kita sudah memiliki kedudukan bidang sesar, pergerakan, miring, plan, serta rek. Yang pertama kita masukkan dulu data kedudukan bidang sesarnya. Sini bidang sesarnya 120/42. Kita masukkan 120/42. Nah, lalu kita buat bidangnya dengan menu Add User Plane. Kita arahkan kursor ke puncak kontur. Selanjutnya kita beri nama bidang sesar dan kita P. Nah, setelah itu kita buat match-slip dengan data plan miring. Sini plan miringnya itu 17,140. Kita ubah dulu pembacaan menjadi trend plans. Trennya 140/17. Kita buat garis net slip dengan add trend line 14. 140/17. Kita tambahkan add trend line, terus kita arahkan sampai 140/17. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya kita buat garis reknya. Nah, di sini kita pakai Stereonet Overlay. Lalu kita buat custom dan kita masukkan trend dari data kita 140. Nah, lalu kita buat sebenarnya kita buat lengkungan ya dari perpotongan bidang sesar dan net slip-nya. Berhubung tidak ada tools buat membuat garis lengkung, kita menggunakan Draw Polyline. Dari titik perpotongan NS dan PS menuju ke primitif. Selanjutnya kita baca nilai reknya. Caranya kita pilih tools, lalu measure angle. Kita arahkan kursor, kita klik kiri di perpotongan PS dan NS, lalu kita tarik ke
primitif. Nah, sini kita dapat rig sebesar 17 derajat. Kita catat dulu. Rig 17 derajat. Oke. Selanjutnya kita akan mengupload pergerakan dari sesar yang kita punya. Dilihat dari data, pergerakan kita adalah kanan naik. Nah, upload dulu pergerakan kanan dari bidang sesarnya. Seperti ini. Lalu kita upload pergerakan naik di net slip-nya. Karena naik, kita berarti mengarahkan panahnya ke dalam. Oke, selanjutnya kita kembalikan dulu stereonet ke polar. Oke, dan langkah terakhir kita beri nama sesar yang kita punya. Kita menggunakan klasifikasi Richard, ya, menggunakan dip dan pitch atau pitch atau rate. Nah, di sini rate-nya 17 dan oh iya, ini kita kembalikan dulu ke strike dip. Rate-nya 17 dan dip-nya 43. Nah, kan pergerakan kanan naik, terus dip 43 berarti antara sini dan rate-nya 17 berarti di sini. Kita dapat nomor 4. Nomor 4 itu thrust right slip fall. Nah, kita beri nama thrust right slip fall. Oke, jadi sekian video langkah-langkah analisis sesar dengan software DIPS. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis lipatan. Untuk caranya sama, pertama kita ubah dulu tabel ke strike right dip. Oke. Lalu kita masukkan data yang kita punya berupa data sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita ketik. Sayap lipatan 2-nya. Oke. Terus kita ke kontur preset. Nah, selanjutnya kita buat bidang dari sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita menggunakan add user plane. Kita arahkan kursor ke puncak kontur. Ini yang 150-an kita namai sayap lipatan 1. Lipatan 1. Uncek. Kita ubah warnanya. Oke. Selanjutnya kita buat lagi di
kontur satunya kita beri nama sayap lipatan 2. Oke. Terus selanjutnya kita akan membuat bidang bantu. Nah, bidang bantu sendiri kita menggunakan add user plane, kita arahkan kursor ke perpotongan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 sebelah sini. Nah, kita beri nama bidang bantu. Kita ubah warnanya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sigma-sigma, tapi sebelum itu kita ubah dulu layout dari stereotype-nya. Dengan cara pertama kita baca dulu perpotongan ininya, kita ubah ke trend plans. Kita baca titik perpotongannya 324/17. Nah, kita masuk ke menu view, terus kita ke overlay stereonet overlay, kita ganti ke custom, kita masukkan nilai plans bearing tadi nilainya 324/17. Kita masukkan 324/17. Oke. Nah, lalu kita bisa membuat sigma-sigmanya. Untuk yang pertama itu sigma 3. Kita menggunakan add text untuk menandai. Sigma 3 itu berada di antara sayap lipatan 1 dan 2. Ya, kira-kira di sini kita tandai sebagai sigma 3 atau T3. Oke, selanjutnya kita buat sigma 2 di perpotongan sayap lipatan 1 dan 2. Kita tandai T2. Oke, selanjutnya untuk T1 atau sigma 1 itu 90 derajat dari T3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, di sini kita tandai menjadi T1. Oke. Setelah itu kita buat in surface dengan menggunakan add user plans. Nah, kita buat bidang yang melewati sigma 2 dan sigma 3. Kira-kira di sini. Kita ubah warnanya. Kita namai dulu in surface. Oke, kita ganti nama. Lalu selanjutnya kita buat inline. Inline ini kita menggunakan tools yaitu line segment. Kita tarik garis dari pusat stereonet menuju ke sigma 2 sampai ke primitif. Kita klik, terus selanjutnya kita paskan dulu. Kita beri nama hinge line. Oke. Untuk analisisnya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke penamaan lipatan.
Kita ubah dulu ke major planes buat melihat nilai-nilai dari data yang kita punya. Oke, kita menuju ke penamaan. Kita menggunakan dua klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi Flutie 1964. Jadi dia menggunakan kemiringan bidang sumbu atau dip dari hinge surface dan penunjaman garis sumbu atau plans dari hinge line. Kita lihat data kita. Untuk hinge surface-nya kita ubah dulu ke strike dip. Hinge surface-nya memiliki dip 84. Kita masuk ke klasifikasi 84, masuk ke sini menjadi upright fold. Selanjutnya kita lihat di penunjaman garisnya atau plans dari hinge line. Kita ubah dulu pembacaan ke trend plans, terus kita arahkan kursor ke hinge line, itu di perpotongan di T2. Kita dapat nilai 16, plusnya 16. Nah, kita masuk di sini gently plunging fold. Nah, jadi nama menurut Flutie itu menjadi upright gently plunging fold. Kita beri nama upright terus gently plunging fold menurut Flutie 1964. Oke, untuk klasifikasi kedua kita akan menggunakan klasifikasi Ricard 1971, di mana dia menggunakan sama data dari plans dan dip dari hinge surface dan hinge line. Nah, ini di bawah ini dip dan di sebelah kiri ini plans. Nah, kita dapat namanya itu upright fold. Nah, itu dari dip 84 dan plans 17 ya. Menurut Ricard 1971. Oke. Nah, untuk analisis lipatan kita sudah selesai. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.